Apakah sperma itu najis atau tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel yang sama, channel Kang Nuris. Semoga teman-teman semuanya di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Seperti biasa kita akan kajian rutin kitab Bulughul Maram bi Syarhi Adillatil Ahkam karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini sudah pertemuan ke-17, hadis yang ke-24. Semoga kita bisa berlanjut terus nantinya ya. Kali ini kita akan membahas hadis yang sedikit dalam tanda kutip sensualitas, tapi ini adalah ilmu. Semoga nanti bisa kita jadikan manfaat bagi diri kita masing-masing ya. Langsung saja, hadis kali ini terkait dengan najisnya sperma. Semua orang punya sperma ya. Apakah sperma itu najis atau tidak? Ini nantikan di hadis ini ya. Langsung kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi bilumihi fid dharaini amin. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhai beliau. Qalat, berkata siapa Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghsilul mani. Karena ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yaghsilu, membasuh al-maniya akan mani. Membasuh siapa Rasulullah al-maniya akan mani. Thumma yakhruju, kemudian keluar siapa Rasulullah ila sholati, untuk melaksanakan sholat, fi dzalika thawbi, dengan pakaian yang Rasulullah pakai tadi, yang terkena mani tadi. Wa ana, adapun saya, ini Sayyidah Aisyah, anzuru, melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anzuru, melihat siapa Aisyah, ila atharil ghusri, terhadap bekas daripada basuhan, fihi, di dalam thawb, pakaian. Muttafaqun alaihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wali muslimin, ini terusan daripada hadis ini, ada juga wali muslimin, dan menurut Imam Muslim ini ada kata-kata lain, matan lain menurut Imam Muslim. Laqad kuntu afrukuhu, laqad kuntu, benar-benar ada siapa saya itu afrukuhu, menggosok atau mengikis siapa saya, ini Sayyidah Aisyah, hu akan mani, min thawbi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dari pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, farkan, akan gosokan atau kikisan. Fayusalli, maka salat siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fihi, dengan menggunakan thawb atau pakaian tadi. Wa fi lafdin lahu, dan menurut Imam Muslim lagi ada lafaz lain lagi yang diriwayatkan beliau ini. Walaqad kuntu ahukkuhu ya bisan bidufri min thawbihi. Laqad kuntu, benar-benar ada siapa saya, Sayyidina Aisyah ini, ahukkuhu, mengikis, hu akan mani, ya bisan, halid dalam keadaan kering, bidufri, dengan kukuku ya, dikikis, ada digosok dengan kuku, dicongkel dengan kuku, min thawbihi, dari pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada dua hadis ya, secara garis besar, tapi ada dua hadis di sini. Yang pertama, hadis ini menyatakan terkait dibasuh, dan yang kedua terkait dikikis atau digosok atau dicongkel. Oke ya, kita bisa mengambil faedah dari hadis ini menurut para ulama di 4 madhab. Ini apa hukum mani itu? Apakah najis atau tidak? Nah, ulama berbeda pendapat terkait ini. Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad Ibnu Hanbal, dan Imam Malik menyatakan bahwa mani itu termasuk
benda najis. Berdasarkan satu hadis ini, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghsilu al-mani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pakaiannya pernah terkena mani dan beliau membasuhnya. Kemudian beliau melaksanakan sholat. Kalau tidak dibasuh, otomatis itu najis. Nah, fungsinya membasuh adalah menghilangkan daripada najis. Itu dalil daripada Imam Abu Hanifah dan Imam Muhammad juga Malik. Nah ini. Tapi ada juga yang menyatakan tidak najis seperti Imam Syafi'i. Karena ada satu hadis yang lain tadi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menyatakan seperti ini. Laqad kuntu afrukuhu min thawbi Rasulillah. Beliau Sayyidah Aisyah itu bukan membasuh tetapi mengerik. Suatu ketika baju Rasulullah terkena mani, beliau kerik. Ketika kering, sudah Rasulullah setelah itu fayusolli fihi, sholat dengan baju tersebut. Nah, artinya harusnya kalau dia najis harusnya dibasuh bukan dikerik. Ya, ini pendapat Imam Syafi'i. Dan juga ditambah satu dalil lagi. Menurut Imam Syafi'i, kalau mani itu najis, otomatis manusia juga najis kan? Karena manusia terbentuk daripada mani. Nah, dan manusia tohir, suci. Artinya mani itu tidak najis. Nah, ini untuk permasalahan apakah mani najis atau tidak. Ya, silahkan ambil pendapat masing-masing. Nah, kalau menurut Imam Syafi'i itu kan mani tidak najis. Tidak najis berarti tohir dong, suci dong. Apakah halal untuk dimakan? Nah ini, tapi jangan berpikir kotor dulu ya terkait ini ya. Ya mungkin mani dimakan atau ditelan buat obat atau yang lain kan gitu, bisa aja ya. Apakah boleh menelan mani, kita memakan atau memakan mani? Nah ini saya ambilkan satu pendapat di kitab Majmu' Syarah Al-Muhadzab ya. Ini juz 3 halaman 538. Silakan mungkin dicek sendiri. Bagaimana hukum memakan atau menelan mani? Ya. Far'un hal yahillu aklul mani at-tahir. Apakah halal memakan atau menelan mani yang dinyatakan suci? Ya. Fihi wajhani. Ada dua pendapat di sini. Dua pendapat lagi. Di dalam mazhab Syafi'i pun ada dua pendapat. As-sahih al-masyhur annahu la yahil. Yang sahih, yang masyhur, yang terkenal pendapatnya itu annahu la yahil. Tidak dihalalkan. Walaupun suci, tetapi tidak dihalalkan. Li'annahu mustahbasun, karena mani adalah sebuah perkara atau benda yang menjijikkan. Qala Allah Ta'ala, seperti difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, dan diharamkan bagi kalian semua apa? Perkara-perkara yang menjijikkan. Ini dalam surat Al-A'raf ayat 157. Wathani, pendapat yang kedua, yajuzu, diperbolehkan menelan mani. Wa huwa qaulu Syekh Abu Zaid Al-Marwazi. Ini menurut qaul atau pendapat dari Syekh Abu Zaid Al-Marwazi. Kenapa alasannya? Li'annahu tahirun, karena yang sudah menurut Imam Syafi'i tadi, menurut mazhab Syafi'i tadi, karena mani itu merupakan perkara yang suci. La dharara fihi, dan tidak menimbulkan mafsadah atau menimbulkan kerusakan ketika kita menelannya. Ya, jadi perkara suci itu kan biasanya perkara suci itu halal. Tetapi bisa saja perkara suci itu tidak halal karena bisa menimbulkan doror. Ya, makanya ini alasannya dua. Ini suci dan juga tidak bisa menimbulkan penyakit atau doror. Maka Imam Al-Marwazi, Abu Zaid Al-Marwazi ini menyatakan bahwa mani itu suci dan boleh bagi orang yang ingin memakannya atau menelannya. Ya, semoga manfaat ya. Silahkan dicoba kalau memang yakin. Prinsip masing-masing lah ya, saya kira. Kalau memang itu terlihat menjijikkan, ya tidak boleh itu kita makan. Tetapi kalau memang buat obat atau macam-macam ya terserah. Itu hak
kalian semua. Ulama sudah menyatakan ini, sudah ada yang membolehkan, sudah ada yang tidak memperbolehkan juga. Silahkan pilih masing-masing dari kita pribadi. Sekian, semoga manfaat hadis kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.